Tapi nanti setelah 20 atau 21 Oktober setelah pelantikan, beda cerita. Bisa saja keputusan Presiden Prabowo nanti membatalkan keputusan Presiden Jokowi. Yang ini berimbas pada anaknya, kan gitu. Nah, sebagai gambaran sederhana kira-kira begini ya, kasus Fufu Fafa misalnya. Presiden memanggil wakil presiden, karena wakil presiden itu kan pembantu presiden, hampir sama dengan menteri ya. Panggil, kemudian presiden panggil Kapolri, panggil kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara, ditanya, Kapolri, sesungguhnya ini akun siapa? Kepala BSSN, ini akun siapa? Gitu. Akun Bapak Wakil Presiden. Nah, kira-kira gitu. Wakil Presiden, gimana ini? Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya, Didi. Dan Iyo. Kita bintang tamunya lagi nih. Karena seru banget nih. Ini anggap aja kita kuliah ya. Kuliah, mata kuliah. Berapa SKS? Kuliah umum politik. Kuliah umum buat semuanya nih. Iya, dengan Bang Slamet Ginting. Terima kasih Makasih sudah lagi. hadir. Bang Makasih, Slamet. Kita ngobrol soal apa nih? Iya, bulan lalu tuh kan pas ketemu Bang Slamet, itu kerasa kayaknya Agustus panjang gitu ya. Gitu ya. Nggak habis-habis. Ternyata September nggak habis-habis juga nih kayaknya nih. Udah di ujung masih banyak peristiwa menarik nih. Iya. Nah, yang cukup hangat ini Pak Didi nih, soal Fufu Fafa. Waduh, kamu apaan sih ngomongin Fufu Fafa? Nggak tahu. Ini sampai sekarang belum ketahuan kan. Kominfo janji katanya ini menarik. Fufu Fafa bisa dipastikan bukan Gibran. Menurut Menkominfo. Tetapi siapanya masih belum ketahuan juga sampai sekarang. Ya kan? Iya. Nah, gimana nih Bang Slamet? Ini kan sebenarnya sudah berkembang kemana-mana sejak ini hampir sebulan lah ini udah rame. Dan makin banyak terbuka juga situs-situs yang menggunakan akun si Fufu Fafa. Kalau awalnya kan di Kaskus, ternyata makin lama makin banyak akun-akun di situs lain, di forum-forum lain, bahkan forum-forum yang sangat sensitif. Forum-forum yang mau maki-makinya lebih hangat, atau juga ada forum yang terkait dengan pornografi ini. Nah, ini gimana nih? Kalau misalnya kan dari netizen sebenarnya udah banyak tuh bukti-bukti yang dikumpulkan, yang mencoba di cross tab begitu bisa membuktikan 99% bahkan ada yang bilang 99,9% adalah orang yang sama. Gimana nih kalau dengan kondisi ini, Bang? Saya jadi ingat raja gangster di Chicago, Illinois, Amerika. Al Capone. Al Capone itu dalam setiap pengadilan ketika ditanya, jawabannya ya enggak tahu. Gitu ya? Enggak tahu. Bukan saya. Jangan tanyakan saya, tanyakan yang lain. Padahal dalam kasus misalnya masuknya minuman keras dari Kanada. Padahal dia terlibat di situ, penyelundupan. Jawaban dia juga Kanada dimanapun saya nggak tahu. Gitu. Jadi ini jawaban nggak tahu tuh mengingatkan saya pada Al Capone. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana semua dari mulai jaksa, hakim, polisi itu sudah di bawah kendali Al Capone pada tahun 1930-an itu. Sampailah Presiden Amerika ke-31 Hoover melihat ini nggak bisa negara dikuasai oleh gangster. Para penipu menguasai negeri ini. Maka dibuatlah tim di Untouchable. Jadi Elliot Ness itu ya. Iya, betul. Ini harus disikat lah yang seperti ini. Intelnya Dirjen Pajak kalau apa? Badan Pajak kalau persis itu yang digunakan. Betapa banyak rakyat atau saingan-saingannya dibunuh gitu ya. Nah, akhirnya kita juga tahu kasus seperti itu sudah
semestinya persoalan ini mudah sekali ya. Kalau misalnya Kapolri dipanggil, Kepala Badan Siber Sandi Negara dipanggil, ini akunnya siapa? Nah, semudah itu. Pemilik itu Semudah juga ya, itu. pemilik platform juga dipanggil. Iya, semudah itu. Semudah itu. Yang dulu menjadi admin dari kelompoknya mereka dipanggil. Mudah sekali. Iya. Tapi itu seperti saya bilang, yang tidak bisa dilawan adalah penguasa. Nah, karena penguasanya adalah bapaknya, maka siapapun tidak akan berani. Gitu ya. Jadi membahas itu sesungguhnya mudah gitu. Jadi orang nggak berani aja karena masih berkuasa. Tapi nanti setelah 20 Oktober cerita akan lain. Begitu ya. Maka kalau kemudian menjelang pelantikan presiden, barangkali nanti tiba-tiba ada yang muncul mengaku dirinya, sayalah pemilik akun Fufu Fafa. Si kambing hitam. Kambing hitam. Nah, sama seperti cerita gangster itu, ada yang mengaku dan segala macam untuk menutupi. Semudah itu kira-kira. Kayaknya ini bukan kambing hitam nanti kalau ada yang ngaku. Kambing emas. Oh, kambing. Karena konon tuh tawarannya mulai dari sekian rupiah gitu kan. Iya. Oh gitu. Oh, udah ada tawaran. Ada bisik-bisik di sana. Bisik-bisik tetangga itu ya. Ya, kalau ada yang mau ngaku kira-kira dapat 10 M. Waduh. Tapi lagi tawar-menawar nih. Jadi rasanya orang sudah bisa, oh abis ini ada orang yang mengaku segala macam. Sudah mudah diprediksi. Kayaknya nggak perlu belajar sampai tingkat doktoral, sudah bisa lah ditebak. Kira-kira begitu. Nah, tapi kan ini menarik nih, Bang. Walaupun terakhir-terakhir itu nama atau apa ya yang terkait dengan akun tersebut sudah diubah tuh profilnya, namanya diganti, nomor handphonenya diganti, tapi ketinggalan ada di tempat lain nomor teleponnya masih sama, belum diganti, dan ternyata nomor telepon itu sama yang dicantumkan di formulir pendaftaran KPU. Persis. Nah, akhirnya kan kemudian jadi berkembang nih bahwa tadi udah dibilang 99,9%. Lalu apa kemungkinan yang bisa terjadi? Apakah ini bisa dibatalkan? Yang apa namanya tadi pencalon pelantikannya, atau ada yang berpendapat dilantik dulu, lalu nanti bisa saya nggak tahu di undang-undang bisa nggak mengimpeach wapres. Kalau mengimpeach presiden kan bisa, tapi ada yang bilang ini bisa melalui perbuatan tercela atau ketidakpatutan dan sebagainya. Gimana tuh, Pak? Ya, yang pertama, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Nggak ada yang sempurna. Ya, itu jejaknya tadi ya. Nah, terus apakah bisa diimpeach? Nah, persoalannya adalah ini perbuatan sebelum menjadi wakil presiden. Jadi tidak bisa diimpeach duluan. Kecuali nanti pada saat sudah jadi wakil presiden ditanya. Nah, ditanya. Ketika kemudian berbohong, nah itu bisa. Tindakannya pada saat menjabat berarti? Pada saat menjabat. Jadi menurut saya pelantikan presiden dan wakil presiden ini akan berlangsung dengan mulus ya. Dalam pengertian pihak-pihak yang ingin menggagalkan juga akan berpikir ulang. Karena saat ini kebetulan menjelang hari TNI 5 Oktober. Nah, ini yang saya amati sejak 2004 pergantian presiden dari Megawati ke SBY yang backgroundnya dari militer, kemudian yang sekarang dari Jokowi ke Prabowo yang backgroundnya dengan militer, tentu militer juga tidak ingin SBY dan juga Prabowo waktu itu ya, SBY pada waktu itu dan Prabowo pada saat ini mengalami hambatan untuk pelantikan. Maka ini pertaruhan bagi militer bahwa harus membela korpsnya lah, paling nggak jangan sampai ada diganggu. Nah, momen peringatan Hari TNI 5 Oktober ini tentu saja ada penabalan pasukan, bukan saja dari Kodam Jaya, mungkin Kodam Siliwangi akan ngirim pasukan lebih banyak, ditambah lagi Kodam Diponegoro, Kodam Sriwijaya, di mana Lampung, Sumatera Selatan, saya kira akan mengerahkan pasukannya. Tidak mau ada satu jengkal pun siapapun yang akan menghambat pelantikan itu nggak akan bisa. Kostrad? Ya sudah pasti Kostrad di Jakarta. Pasukannya mungkin dilipat gandakan ya? Jadi saya ingat ketika
ada isu 20 ribuan pasukan berani mati Jokowi, dengan jumlah itu saya langsung berpikir ini pasti tentara maksudnya. Jadi bukan relawan ya? Bukan relawan. Nggak mungkin orang bisa mengumpulkan. Bukan model PAM Swakarsa tahun 98 Jadi sekitar juga ya? Artinya sekitar 20 ribu pasukan akan berada di Jakarta sejak tanggal itu, sejak akhir September sampai dengan pelantikan presiden. Sebab kalau kita telusuri nama sang koordinator, kita lacak aja, pasti tidak ada. Jadi ini nama samaran. Decoy lah ya. Nama palsu. Beda misalnya saya mengetik nama Dia Kartikarini gitu kan. Oh, ini aktivis di UI misalnya, pernah langsung aktif muncul. Di sini muncul. Ini nggak pernah ada gitu. Jadi saya sudah bayangkan sejak awal ini pasti upaya mengecoh begitu. Jadi menurut saya mengecoh sekaligus hint sebetulnya. Betul. Supaya jadi jangan ada berani-berani gitu ya. Jangan berani-berani. Sesungguhnya yang pasukan berani mati membela presiden adalah Pas Pampres dan TNI kan harus menjaga itu, bukan pasukan-pasukan lain. Tugasnya memang itu. Jadi kita kesampingkan, maksudnya adalah berani mati bela presiden, bukan bela orang, bukan bela Jokowi. Presiden sebagai institusi, Jokowi sebagai presiden. Ya, presiden sebagai lembaga ini. Sebagai lembaga, itu yang harus dijaga. Nah, bagi institusi TNI atau militer, itu haram hukumnya kalau dia gagal menjaga keamanan presiden, wakil presiden, dan mantan presiden, serta kepala negara, kepala pemerintahan yang datang ke Indonesia. Gitu. Nah, soal impeachment, tentu beberapa persyaratan yang bisa di-impeach baik presiden maupun wakil presiden, misalnya ada pelanggaran ideologi, ada pelanggaran pidana termasuk pembunuhan berat, kemudian yang korupsi juga begitu. Maka yang kelima kira-kira adalah soal kepatutan, kepantasan gitu. Jadi kalau kemudian ini yang menarik adalah pada saat setelah tanggal 20, tanggal 21, misalnya ini bergulir, kemudian ada pemeriksaan dalam kasus pemilik Fufu Fafa dan sang Fufu Fafa ini sudah jadi wakil presiden dan ini berbohong dan segala macam, ini akan bisa dikejar. Dan di situ adalah pintu masuk untuk impeachment. Dan peluang itu menurut saya potensinya besar. Kenapa potensinya besar? Karena kalau ini mengganggu stabilitas nasional, demo terus-menerus ya untuk menggugat persoalan ini, termasuk kembali publik mengingat bahwa Gibran dianggap dalam tanda petik anak haram konstitusi, ini juga akan mengganggu stabilitas dan itu mengganggu pemerintahan baru Prabowo. Sebagai militer tentu yang dikedepankan adalah stabilitas ya. Pertama pasti stabil. Dia tidak ingin ada instabilitas yang mengganggu pemerintahannya. Itu rata-rata begitu. Nah, kalau ini kemudian mengganggu stabilitas pemerintahannya di satu semester awal, maka bisa saja kalau kita lihat Jokowi kebetulan sampai sekarang bisa dibilang belum punya partai politik lagi, tidak punya cantolan partai politik. Di Koalisi Indonesia Maju memang ada PSI, tapi PSI tidak berada di parlemen, sehingga lemah sekali. Nah, ini yang semula diperkirakan pada saat Bahlil menjadi ketua umum hasil Munaslup kemarin, Jokowi akan dengan mudahnya menjadi Dewan Penasehat, Dewan Pembina atau lain-lain. Tidak terjadi. Ya. Perlawanan di dalam itu begitu kencang, walaupun tidak mengemuka di luar begitu. Jadi inilah memang rencananya sebenarnya mau jadi ketua Dewan Pertimbangan itu. Nah, itulah makanya menurut saya kalau Jokowi jadi masuk, kita kan masih lihat nih sebelum pelantikan, apakah Jokowi jadi masuk ke Golkar. Karena itulah menurut saya Prabowo ingin dia kekuatannya firm. Kalau
Golkar ini kan urutan kedua dalam pemilu legislatif. Betul. Jadi di Koalisi Indonesia Maju itu paling kuat kan, Gerindra di bawah. Nah ini kan potensi mengganggu juga ya. Karena itu untuk mengimbangi Golkar menurut saya pelan-pelan Prabowo juga ingin menginisiasi merangkul PDIP supaya ketua kelas ya. Sebagai perimbangan. Nah, tapi kalau PDIP masuk, tentu saja membuat Koalisi Indonesia Maju Plus itu tidak nyaman. Loh, gua udah berkeringat, lu nggak keringat. Kok lu dapat kekuasaan juga? Berkeringat dia dapat kursi paling banyak. Nah, kira-kira gitu kan belum ketahuan ya. Nah, ini juga menarik kalau menurut saya. Sejak pidatonya Prabowo di Kongres ketiga Nasdem, itu kan sudah mengindikasikan bahwa dia akan merangkul semua kekuatan. Jadi kabinet ini kesannya akan jadi kabinet gemoy, gemuk gitu ya, untuk konsolidasi. Katanya sih ini bentuk rekonsiliasi. Ya, persoalannya adalah kalau semuanya masuk, siapa yang oposisi ya, mengontrol ya? Iya, mengontrol, check and balances. Jangan-jangan kita-kita aja nih. Jadi civil society, kaum akademisi, LSM dan media massa. Podcaster. Podcaster juga. Mas Slamet, ini dengar-dengar dari tetangga, para pengamat politik itu dipanggil ya ke istana. Itu dalam rangka pelantikan presiden, apakah diatur statement-statementnya agar sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh pihak istana atau seperti apa? Oh, jadi kantor baru ya, kantor komunikasi kepresidenan tuh kira-kira ingin menyamakan frekuensi dan gelombang dengan sejumlah pengamat politik ya. Dia ingin minta pendapatnya ya. Kalau pengamat politik ini kaum akademisi yang nggak bisa diatur-atur. Bang Slamet termasuk yang dihubungin? Ya kebetulan. Waduh, kebetulan mantap, ya tentu saya juga mengatakan ya kami berpijak pada teori, kami berpijak pada moral, kami berpijak pada ilmu. Kalau bicara demokrasi ukurannya ini, bicara politik ukurannya ini. Ya kira-kira seperti itu. Tapi ya tentu tak kenal maka tak sayang. Menurut saya itu sebuah langkah bagus ya dari kantor komunikasi presiden untuk berdialog dengan sejumlah pengamat politik gitu. Tapi nggak diarahin gitu kan? Oh tidak. Cuman berkenalan aja. Masa kita bisa diarah-arahin sih? Oke. Nah. Kembali tadi, berarti ini kan buah si malakama nih ya, Bang. Kalau dia tidak mengakui akun itu, berarti kan dia kena kebohongan, ya kan? Melakukan kebohongan. Tapi kalau mengakui, dia terkena ketidakpatutan. Nah, celahnya tadi Bang Slamet bilang ada. Tapi kan ini Kim ini kan kuat sekali. Kalau impeachment kan proses awal kan melalui DPR. Iya, betul. Iya. Nah, di DPR ini kira-kira akan mendorong ini terjadi atau enggak? Karena kan ini Kim semua nih, dan Kim ini kan kemarin disupport tanda kutip oleh Pak Jokowi sebetulnya. Iya. Itu pada saat Pak Jokowi masih jadi presiden. Pada saat Jokowi bukan lagi presiden, cerita bisa berbeda, Bung. Begitu ya? Cerita sekejam itu ya? Sekejap itu. Jadi menurut saya begini ya, saya melihat Prabowo sebagai figur militer ya. SK, ini kan SK keputusan ya, keputusan dari KPU, keputusan dari MK, artinya tidak terbantahkan ya sebagai pemenang pemilu presiden. Itu belum tentu jadi presiden, kira-kira begitu. Kalau ada dinamika, ada kondisi darurat, termasuk misalnya potensi perang dunia ketiga dan lain-lain. Nah, di militer itu belum firm kalau belum serah terima jabatan, sebelum menerima tongkat komando. Ya. Jadi setelah Prabowo menerima tongkat komando, matahari sudah bergeser, gitu ya. Nah, sudah lain. Jokowi bukan siapa-siapa. Persis kayak dia dapat skep mutasi. Iya. Kalau belum sertijab, belum ya. Belum. Jadi sekarang kondisinya menurut Bang Slamet, Pak Prabowo ini sebagai militer tulen, dia hanya menunggu aja gitu ya. Betul. Komandannya masih presiden. Ya, salah satu psikologi ketika tes untuk menjadi militer adalah
Pertama loyalitas kan. Beda kalau psikologi untuk jadi wartawan, dia harus kritis dulu kan. Kalau militer, kalau kritis nggak bisa. Jadi kayak saya kira-kira dites masuk militer, nggak bisa masuk ya. Nggak bisa. Kritik terus. Nah, disitulah Prabowo menunjukkan dirinya bahwa dia Menhan, Jokowi presiden, gue mesti loyal pada Panglima tertinggi TNI, pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi sampai di situ. Maka loyal dan etika politiknya dia jaga. Menurut saya itu. Sehingga ketika misalnya kalau Jokowi dicubit saya merasakan sakit, ya karena masih bagian dari tubuh pemerintahan itu. Jadi wajar ketika orang mendorong-dorong untuk membenturkan Jokowi dengan Prabowo, pada saat Prabowo masih jadi Menhan, nggak akan ada tuh. Gitu. Tapi nanti setelah 20 atau 21 Oktober setelah pelantikan, beda cerita. Oke. Sambil menunggu pelantikan nih 20 hari lagi kita minum dulu, Mas Slamet. Seru nih. Ini kopinya 2045 TV nih. Nah, enak banget. Saya lagi mencoba membayangkan. Oke, nanti impeachment tadi celahnya ada terjadi ya karena Kim belum tentu loyal terhadap presiden yang lama. Oke, impeachment terjadi, berarti kan harus digantikan. Berarti proses nanti dipilih oleh MPR gitu ya? Iya. Jadi MPR tiba-tiba punya peran sentral lagi nih. Yang selama ini kan kita kayaknya cuma setahun sekali kalau pas menjelang 17 Agustus. 4 pilar aja. Iya kan? 16 Agustus doang itu kan, pidato kenegaraan. Lalu nanti setiap 5 tahun sekali bersidang gitu kan. Tiba-tiba nih kemarin ini ada hubungannya nggak? Kenapa kemarin juga MPR banyak move juga nih Bang? Ada beberapa tap MPR yang menyangkut, ada 3 tap MPR yang dibatalkan, menyangkut 3 presiden. Presiden pertama, presiden keempat, dan presiden ketiga kedua ya terakhir. Bung Karno, Gus Dur, dan Pak Harto. Ini ada kaitannya nggak nih? Tiba-tiba MPR begitu begitu generous. Semua atas nama rekonsiliasi. Ya, kalau bicara impeachment, maka jalurnya mulai dari hak angket dulu tuh kan, mempertanyakan, memanggil wakil presiden, menanyakan beberapa kasus, termasuk kasus Fufu Fafa misalnya kan. Nah, kemudian itu akan bergulir terus, lalu akan dikoordinasikan dengan MPR, ditanyakan ke MK, kira-kira gitu. Kalau setuju lagi, kembali ke DPR, ke MPR, baru bisa di-impeach itu. Bisa di-impeach. Jadi sama seperti yang sedang menarik ini di negara tetangga kita ya, Filipina, Sara Duterte. Ini kan anak Presiden Rodrigo Duterte yang kemudian Rodrigo Duterte tidak menjadi presiden, selesai anaknya jadi wakil presiden. Bekas gubernur ya sebelumnya ya? Ya. Nah, ini yang menarik adalah konflik antara wakil presiden dengan presiden. Bongbong Marcos ya. Persis lah Indonesia lah ya. Persis. Kira-kira ini juga ya komposisinya ya. Komposisinya sama. Ini kan anak diktator Jenderal Ferdinand Marcos begitu ya. Kalau ini mantu. Ya. Ini kan nggak nyambung ya. Karena misalnya tokoh-tokoh yang dihukum oleh Rodrigo Duterte dimaafkan oleh Bongbong Marcos. Ini membuat Sara Duterte, loh kok gini? Jadi artinya membatalkan kebijakan bapak gua, kan kira-kira gitu. Nah, makanya Sara Duterte juga melepaskan jabatan menteri pendidikan. Dia concern untuk di wakil presiden. Nah, jadi ini sama nih saling mempengaruhi supaya Bongbong Marcos juga bisa di-impeach gitu kan. Karena kemudian membatalkan hukuman-hukuman dari bapaknya. Ini kan sama dengan seperti Presiden Habibie membatalkan keputusan Presiden Soeharto. Tahanan politik, narapidana politik itu semuanya dimaafkan oleh Habibie, dilepaskan ya. Nah, ini kan mengganggu. Pak Harto juga merasa, loh kok jadi begini kan kira-kira seperti itu. Nah, sama ini.
bisa saja keputusan Presiden Prabowo nanti membatalkan keputusan Presiden Jokowi. Yang ini berimbas pada anaknya, kan gitu. Nah, sebagai gambaran sederhana kira-kira begini ya, kasus Fufu Fafa misalnya. Presiden memanggil wakil presiden, karena wakil presiden itu kan pembantu presiden, hampir sama dengan menteri ya. Panggil, kemudian presiden panggil Kapolri, panggil kepada Kepala Badan Siber Sandi Negara, ditanya, Kapolri, sesungguhnya ini akun siapa? Kepala BSSN, ini akun siapa? Gitu. Akun Bapak Wakil Presiden. Nah, kira-kira gitu. Wakil Presiden, gimana ini? Nah, kira-kira gitu. Oke, lanjutkan saja. Ya, karena bisa dibilang itu kan menyinggung harkat dan martabat keluarganya Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Salah satunya. Iya. Dan seperti dibilang misalnya, diberikan nilai 11 dari 100 aja oleh Anies, sakitnya luar biasa, disinggung terus. Apalagi ini kan. Apalagi ini. Jadi tentu Prabowo juga tidak bisa marah sekarang, dia nahan. Oke lah, Prabowo bisa nahan marah, tapi di bawahnya. Apakah bisa gitu? Nah, ini menurut saya yang mungkin juga bisa menjadi snowball kasus ini, yang bisa juga menyebabkan terjadinya impeachment. Dalam politik segalanya sangat mungkin. Gitu. Sudah dengar calon-calon penggantinya? Nah, kasak-kusuk. Saya kira begini ya, tentu Prabowo adalah pemenang Pilpres, pemilu presiden. Nah, siapa pemenang pemilu legislatif? Ya PDIP. Ya saya kira kemarin dalam guyonan atau keceplosan atau ketika pertemuan Puan, Prabowo dan juga Pramono Anung, saya sih sudah perkirakan kalau saja terjadi impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran, maka untuk stabilitas politik Prabowo akan lebih nyaman Puan Maharani yang menjadi wakil presidennya. Bukan dari Kim ya? Bukan dari Kim, dengan alasan itu tadi, bahwa PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Tentu kita ingat pada saat PDIP menjadi oposisi di pemerintahan SBY, kayaknya tuh tidak ada bulan tanpa demo gitu ya. Dan PDIP dianggap mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, mungkin Prabowo belajar dari SBY. Ingat loh, pertemuan kemarin ada pertemuan antara Prabowo dengan SBY. Kira-kira begini bisikannya. Mas Bowo, nanti Anda bisa diganggu kayak saya. Kalau tidak bawa-bawa PDIP. Saya aja sudah merangkul Pak Taufik Kemas jadi ketua MPR, masih diganggu-ganggu juga. Kira-kira gitu. Gitu ya? Dibawain patung lagi ya waktu itu demonya. Ya, sementara Jokowi tidak punya kekuasaan lagi begitu ya. Kalaupun duduk di One Team Press, itu bukan lembaga yang punya power begitu. Dan punya pengaruh juga. Nah, kalau pas SBY ketemu Jokowi, kira-kira apa yang dibisikin? Bisikin. Kira-kira ya. Ya, saya akan dukung sampai pemerintahan Anda selesai gitu kan. Tapi setelah pemerintahan Anda udah selesai, ya saya nggak tahu lagi ceritanya kira-kira gitu. Nggak, kalau saya ngebayanginnya berbeda. Oh gitu ya. Jadi ini wawancara imajiner. Kalau percakapan imajiner. Saya ngebayanginnya begini, SBY ketawa-ketawa. Oh gitu ya. Udah lebih santai. Kemarin kan dia kayaknya panas terus tuh selama pemerintahan Jokowi kritik. Kemarin dia kan santai, udah bisa ke pesta pora lagi kan, nyanyi-nyanyi kan. Bayangan saya, SBY gini. Ternyata ada yang lebih gede dari Hambalang. Oh, calon mangkrak. Oh, calon mangkrak. Enggak bilang loh. Calon mangkrak. Calon mangkrak. Oh, belum tentu Kandidat kan? mangkrak. Oh iya, sekarang kita bicara soal pilkada dulu atau IKN? Tadi tapnya belum dijawab. Kembali ke tap nih tadi itu. Nih, saya termasuk ilmuwan yang nggak setuju tap MPRS itu dibatalkan. Jadi bayangkan pembatalannya itu hanya mengumpulkan pimpinan MPR dibatalkan.
Padahal tap MPRS dan tap MPR itu pada saat dibuat itu lewat paripurna MPR. Dan itu sejarah menurut saya nggak bisa kemudian dibatalkan. Sama dengan nanti, kita batalkan bahwa Belanda pernah menjajah kita gitu. Nggak lucu. Kita batalkan bahwa Soekarno-Hatta adalah proklamator. Enggak, itu sejarah yang kita harus belajar. Bahwa Soekarno itu kemudian pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, itu sejarah. Bagian dari sejarah. Jadi Pak Harto kemudian ada tap MPR soal KKN, itu sejarah gitu. Jadi supaya orang belajar gitu loh. Sama dengan isi dari kitab suci, itu kan rata-rata sejarah. Supaya umat-umatnya yang selanjutnya adalah, belajar. Dulu ada pengalaman Fir'aun kayak begini loh. Kalau Anda seperti Fir'aun, maka Anda akan mengalami hal seperti ini. Kalau Anda tidak belajar dari kesalahan Julio Caesar misalnya berkuasa, maka Anda siap-siap saja dihianati oleh 60 anak buahmu dan Anda akan mengalami 23 tusukan. Itu harusnya nggak perlu diubah. Dan ini kemudian orang curiga karena di era Jokowi, jangan-jangan ini persiapan supaya Jokowi juga nanti tidak dibuatkan tap seperti itu. Ini kan soal KKN misalnya. Jadi nanti, ini udah nggak ada. Jadi anak gua, keluarga gua nggak melanggar KKN loh gitu. Nah itu makanya, kalau saya ngelihat yang 2 tap pertama, yang terkait dengan Soekarno, karena itu kan dituduh sebagai bagian dari PKI. PKI juga dituduh sebagai dalang di balik peristiwa G30S yang itu sebenarnya kan sudah debatable juga kan saat ini ya, kalau dari sisi sejarah, makanya kita udah ganti namanya G30S kan, nggak pakai G30S PKI kan sejak reformasi. Nah kalau yang ini makanya itu oke lah dihapus. Yang terkait Gus Dur ini kan juga yang di makanya saya pihak yang nggak setuju dengan perubahan penghapusan itu. Biarlah itu bagian dari sejarah. Dia nggak bisa hapus pasalnya doang ya? Nggak bisa. Jangan kemudian mengorek luka-luka lama. Orang sudah tidak mempermasalahkan kan soal Soekarno. Dia itu adalah proklamator kita. Dia juga sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional kita. Apalagi kenapa sih harus diutak-atik? Pak Harto dengan kerikil gitu loh, Pak. Kerikil di sepatu gitu loh, dituduh tidak bagian dari PKI. Bukan bagian dari PKI. Itu kan ada proses di mana waktu itu ada konflik elit begitu ya. Jadi dunia juga, sejarah juga tidak mencap bahwa Soekarno PKI, nggak ada tuh di tap itu. Dan dalam Kopkamtib waktu itu adalah memeriksa itu kan, dan tidak dikeluarkan di dalam tapnya. Jadi menurut saya nggak perlu lagi. Sama juga dengan Soeharto, dia melakukan kesalahan tapi jasanya juga banyak. Gus Dur juga gitu, melakukan kesalahan, tapi jasanya juga banyak. Ketika itu dihapus, orang malah jadinya curiga. Jadi menurut saya, sudahlah. Jadi jangan kemudian Soeharto dianggap salah memberantas PKI juga. Kalau nggak bisa sesuatu peristiwa yang dulu ditarik ke keadaan sekarang, nggak bisa. Kondisinya beda kan begitu. Karena setiap pemimpin, setiap presiden itu pasti punya catatan tersendiri. Ada kebaikannya, ada hal-hal yang kurang juga, itu kan jadi catatan sejarah gitu. Apalagi gitu dalam sejarah Indonesia, peralihan kekuasaan itu tidak pernah ada yang mulus. Kan? Jadi Presiden Soekarno ke Soeharto itu melalui tap MPRS menolak pertanggungjawabannya. Akhirnya jatuh ya. Kemudian sama Pak Harto juga begitu, harus menyerahkan kekuasaan, mundur karena demo pada bulan Mei luar biasa, KKN dan lain-lain. Habibie juga tidak mulus, Habibie pertanggungjawabannya ditolak, walaupun aneh sebenarnya, karena dia dianggap bagian dari pemerintahan Presiden Soeharto. Bayangkan tidak ada presiden yang bisa menurunkan kualitas rupiah terhadap dolar selain Habibie. Sama kemudian Gus Dur juga. Megawati menjadi presiden dalam waktu 3 tahun 2 bulan ya. Gus Dur kan 22 bulan.
itu juga tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, artinya tidak mulus ya, tidak lanjut. SBY juga di ujungnya banyak masalah. Partai Demokrat jatuh. Elit-elitnya terjerat korupsi. Nah sekarang sama. Jokowi di ujung masa pemerintahannya terbelit kasus anaknya, kasus-kasus dia akan terbongkar. Jadi tidak mulus juga. Jadi menurut saya kok kita seperti dapat kutukan Raja Jawa nih kayaknya. Empu gandring nih ya. Raja Jawa kan semua begitu, tusuk-tusukan. Jadi kalau kita amati Ken Arok, Ken Arok itu kan artinya anak perampas gitu. Jadi kekuasaan itu dilakukan dengan cara perampasan dan berdarah-darah begitu. Nah jadi sama seperti ini. Bagaimana bisa supaya Prabowo meraih kekuasaan, dia mendekat kepada kekuasaan. Nah seperti itu. Gitu ya? Jokowi juga begitu, semua begitu kan. Akhirnya lama-lama, loh kok kekuasaan kita itu ujungnya berarti, begitu ya? Kekuasaan itu harus diraih dengan darah dan pengorbanan. Nah, akhirnya ada setuju nggak tuh? Kalau kita selalu tusuk-tusukan, silakan loh dengan komennya loh, pemirsa. Enggak, ini faktanya. Faktanya begitu ya. Faktanya begitu. Mungkin ada yang punya analisa lain, silakan isi di komen. Dan jangan lupa di like dan subscribe yang belum subscribe ya.